udah disuguhin pertandingannya kayak Masalahnya hingga detik ini ya, selain berhadapan dengan Luffy, Bagi nggak pernah berhadapan dengan siapa-siapa lagi. Yang saya ingat sih begitu. Selalu kabur-kabur dia. beri kita waktu berpikir sejenak, guys. Karena Jinbe berat lagi. Halo semua, balik lagi. Gua Udi Himawan. Gue Valerian. Kali ini kita mau ngapain nih, Pak? Oke, jadi kali ini kita akan ngikutin masih sama battle-battle seperti episode-episode sebelumnya. Kita ingin melanjutkan battle-battle seperti sebelumnya. Pertama kali ada waifu battle, dimana itu finalnya sangat menegangkan Ya, antara. Lalu berikutnya ada Supernova battle Supernova Battle. antara Iya. Itu sangat menarik sekali itu ya. Sangat untuk menarik sekali. disaksikan itu. Lalu berikutnya ada Yonko Commander Battle. Yonko Commander Battle. Bukan Yonko-nya ya, Bukan Yonko-nya, tapi tidak kita bahas. asisten-asistennya yang kita gambarkan di sini siapa ratingnya. Sekarang berarti kita akan bahas battle lagi nih, tapi versi Shichibukai. Shichibukai. Sekarang kita akan membahas rating battle. Bukan battle, sebenarnya lebih ke arah who's the best Shichibukai gitu nggak sih? Iya, tapi di battle ya. Iya sih. Kira-kira kalau mereka berkelahi siapa yang menang gitu ya? Iya. Versi anime tadi. Oke, kita langsung aja ke ronde pertama. Boleh diputar. Dia baru mulai. Baru mulai. Udah disuguhin pertandingannya kayak Mihawk melawan Kurohige. Kurang ada info nih soal Mihawk sekarang. Bukan masalah info ya, gak usah info yang udah ada aja gue bingung, berat. Nah, Tapi emang dua-duanya sih kurang info. Tadi kan pembukaannya seperti ini ya. kita lihat deh dari kelebihan dan kelemahan masing-masing deh. Mihawk, serangan pedangnya luar biasa. Pedangnya luar biasa. Secara haki gimana menurut lo? Haki menurut gue jelas Mihawk. Secara kelihatan dari yang ditampilkan oleh Oda Sensei. Ya. Mihawk. Dan sabitan-sabitannya si Mihawk ini ketika kita lihat, terutama pada pertarungan dia ketika sedang di Marine, misalnya Marineford, itu dia bisa ngebelah itu lumayan tuh, tanah bisa lumayan dibelah sama dia kan. Sabitan-sabitan dia lumayan. Tapi nggak kalah juga dengan si Bapak Jenggot Hitam. Permasalahannya cuma satu. Apakah Mihawk itu bisa menghindari serangan-serangan dari Kurohige, dari Yami Nominya itu? Nah, Karena itu sangat bisa menangkap dia. Apakah pedang si Mihawk ini bisa membelah kekuatan kegelapan ini? ya. Tapi seakan bisa dibelah atau seakan bisa diserang sekalipun kekuatan kegelapan ya, dia masih punya kekuatan gempa yang diambil dari si Shirohige. Itu akan membuat Dracul Mihawk akan kesusahan dalam off balance. Kemarin waktu di Supernova kita pernah melihat pertarungan ini sebelumnya. Pendekar pedang lawan Kurohige. Zoro. Cuma Zoro yang menang. Apakah kali ini kita akan memenangkan Dracul Mihawk? Karena secara dari urutan pendekar pedang, Dracul Mihawk itu jauh lebih hebat daripada Lebih senior lah ya dari Ronaldo. Kemarin salah satu alasan kita memenangkan Zoro karena Zoro itu belum dalam masa prime. Dia masih bisa berkembang lagi. Sangat masih panen. Apakah Mihawk menurut kita dengan prime dia bisa mengalahkan Kurohige? Tapi gue mencoba untuk memilih Dracul Mihawk. Gue agak pesimis sih sama Dracul. Gue memilih Kurohige. Oke, berarti satu sama dan pemenangnya akan ditentukan oleh Bapak Iqbal. Silakan.
Kurohige. Oke, kalau begitu Kurohige yang naik ke ronde berikut. Babak berikut. Oke, next. Cicing. Trafalgar The Waterloo melawan Edward Weevil. Yang cukup disayangkan adalah Edward Weevil ini sangat minim fitur. Minim gitu, kakinya kecil. Oh iya sih. Kakinya sangat kecil. Gue nggak ngerti kenapa udah bisa membuat wanita dengan badan yang proporsional. Tapi kalau cowok itu badannya gede sama mati, itu kaki kecil. Ya. Edward Weevil. Jadi mungkin ini cukup simple buat gue. Trafalgar The Waterloo. Dari gue juga Trafalgar. Oke. Begitu lanjut ke ronde berikutnya. Cicing. Moria melawan Boa Hancock. Gecko Moria melawan Boa Hancock. Gue milih Boa Hancock. Kenapa gue milih Boa Hancock? Boa Hancock ini jurus melo-melonya itu lumayan sangat efektif. Dan juga serangan-serangan dia juga lumayan efektif ketimbang Gecko Moria. Gue rasa Gecko Moria ini tipikal bajak laut yang menang di wilayah dia. Seperti misalnya Tirolbach misalnya. Nah itu udah wilayah dia tuh. Ibaratnya main kandang udah pasti menang gitu. Tapi ketika keluar dari itu, siapa yang tahu? Oke, gue akan menambahkan sedikit. Gecko Moria menurut gue mentalnya tidak kuat. Mental dia tidak cukup kuat untuk bisa bersaing bersama dengan cicing lain. Jadi menurut gue Boa Hancock. Oke, jadi kita akan lanjut ke ronde berikutnya. Susah lagi. Kurohige ini emang ada-ada aja ya. Doflamingo melawan Kurohige. Apabila Doflamingo nggak punya hal yang bisa dikembangkan lagi, terutama setelah kekalahan dia melawan Luffy, gua fokus di Kurohige. Doflamingo itu tapi dia ada awaken. Ya, Gua Kurohige. Jadi kita akan lanjutkan Kurohige ke babak berikutnya. Kurohige. Let's go. Selanjutnya, cicing. Kuma melawan Crocodile. Bartolomeu Kuma melawan Sir Crocodile. Impo ya. Impo ya guys ya, Impo. Si Bartolomeu Kumanya ini yang versi sadar ya, bukan yang versi robot ya. Jadi ini versi prime-nya dari Bartolomeu Kuma. Bartolomeu Kuma lawan siapa? Sir Crocodile. Sir Crocodile. Saya memilih Bartolomeu Kuma. Saya lagi berpikir Bartolomeu Kuma. Saya Sir Crocodile. Sir Crocodile. Oke, kalau gitu kita sudah bisa pastikan Iqbal. Oke, kenapa sekarang saya tidak di backing ya? Saya merasa dijatuhkan terus belakangan ini. Oke, Bartolomeu Kuma. Berarti selera wanita Anda sama, tapi tes dari peperangannya beda. Gitu. Brengsek. Tapi Anda berdua suka Kaponegang Beji. Saya tahu. Dari video-video sebelumnya. Iya. Anda nggak tahu kan, makanya nonton. Yang udah tahu diem aja, jangan komen di bawah. Oke, kita lanjut ke babak berikutnya. Boleh diputar. Jinbe lawan Law. Jinbe lawan Law. Berat lagi nih. Ini lumayan sepadan. Kaisar Laut melawan Dokter Bedah Kematian. Si Chibukai itu emang rata-rata yang lemah tuh lemah, tapi yang jago tuh jago menurut gue. Apalagi tidak ada kru topi jerami di situ. Iya. Jadi kita tidak perlu melihat dari subjektivitas. Iya, nggak usah pusing mikirin kru-kru dia yang overpower. Iya. Yang pasti akan dinaikin terus skillnya sama Oda. Iya. Oke. Prime Jinbe melawan Prime Trafalgar Law. Saya memilih Trafalgar Law. Oke, kalau dari saya juga sepertinya Trafalgar Law. Oke, kita bisa lanjut kalau gitu. Boa Hancock melawan Boa Hancock lawan Lord Buggy. Sudah lah ya. Sudah lah.
Bagi, kamu akan kita mau menangkan apa enggak nih? Hah? Bagi apakah kita akan menangkan atau buah Hancock? Karena Bagi kasihan. Apakah hoki dia akan kita bawa ke sini? Buah Hancock atau Bagi? Lord Bagi. Kamu akan kami. Silahkan. Masalahnya hingga detik ini ya, selain berhadapan dengan Luffy, Bagi nggak pernah berhadapan dengan siapa-siapa lagi. Yang saya ingat sih begitu. Selalu kabur-kabur dia. Tiba-tiba udah jadi si Chibukai. Iya. Beda sama buah Hancock. Jadi keputusannya Bagi. Akan kami gugurkan atau kami lanjutkan? Silakan Bapak Odi. Saya sih milih buah Hancock sih Pak. Oke, Bagi. Maaf. Kamu akan kami gugurkan. Jadi bukan masalah siapa yang lanjut, tapi Baginya. Digugurkan. Gak masalah Bagi lawan buah Hancock sih. Bisa Bagi lawan siapa deh, misalnya yang jauh-jauh aja Bagi lawan killer gitu. Gue pilih killer kok. Biar kata killer bisa motong juga gue pilih killer. Lord Bagi, mohon maaf. Di belahan dunia lain mungkin kami akan memuja Anda. Tapi di sini tidak. Oke. Next. Kurohige melawan Selalu berat ya kalau Hige ya lawannya. Kuma nih cara yang dia lakukan selalu di luar nalar kita kadang-kadang Pak. Siapa yang kepikiran buat ngelempar seluruh kru topi jerapah ke pulau-pulau yang berbeda gitu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya gitu. Siapa juga yang kepikiran Dengan dia tempo- bisa ngeluarin rasa sakit seseorang. Iya. Siapa yang kepikiran dia bisa madetin udara. Aneh. Iya. Aneh bin ajaib kekuatan yang dikasih oleh Oda Sensei. Padahal bentuknya hanya pau. Tapi kita oke. Saya rasa bagi beberapa orang di luar sana ini tidak sulit. Karena kita tidak tahu juga ya Kuma itu seperti apa cara bertarungnya. Iya. Karena dia hanya diperlihatkan kemampuannya, cuma cara bertarungnya seperti apa gitu. Jadi Kurohige. lanjut ke babak selanjutnya, babak final berarti nanti Kurohige. Memang sedikit pantas sih. Sedikit pantas sih. Oke, semifinal berikutnya. Law melawan Aduh, Law lawan buah Hancock. Law ini beda ya sama Sanji misalnya, yang takut sama perempuan. betul. Jadi dia akan melawan Boa habis-habisan. Dan buah pun semakin kesini yang saya lihat semakin jarang adanya peningkatan yang secara signifikan. Betul. Karena ya perkembangan dari Boa Hancock ini tidak terlihat ya. Malah menurut gua dia mengalami sedikit penurunan dalam hal bertarung. Karena dia ini sudah mengenal namanya cinta. Iya. Dia sudah mencintai Luffy, sosok Luffy. Jadi dia ini semakin tidak buas, tapi lebih semakin jinak. Dan menurut gua, ya mungkin bisa dimenangkan oleh Trafalgar Law karena Law masih bisa berkembang lagi. Iya. Apalagi dia kalau nggak salah nanti dia akan mengalami peningkatan setelah dari Wano, ya kan? Apa kalau nggak di ujung-ujung Wano dia tuh mengalami peningkatan. Oke, boleh kita masuk ke babak final. Babak final. Silahkan Bapak Iqbal. Kurohige melawan Law. Pertarungan ini sudah ada di Supernova. Di babak awal Supernova gue ingat Kurohige lawan Law. Sekarang muncul lagi. Ada apa dengan Kurohige dan Law? Bisa jadi tiba-tiba muncul lagi di anime. Waduh. Waduh. Saya tidak mau spoiler guys. Sebenarnya simpelnya yang penting lo jangan sampai ketangkep. Ketika lo-nya ketangkep, itu selesai. Langsung Kurohige menang. Sama jatuhnya seperti ketika Kurohige menghabisi es. Yang penting jangan sampai ketangkep. Iya sih. Masih ada chance sih si Law ini kan bisa mindah-mindahin barang di dalam roomnya dia itu dengan tempo yang secepat-cepatnya.
Tapi gimana kalau misalnya ruangan dari operasi itu digelapin? Nah, Gak bisa lihat. nggak bisa lihat. Gak bisa lihat. Bayangin orang lagi mau operasi kan, jujur semuanya mati. Loh, Lah. gelo. Jadi gimana Pak? Kalau saya pribadi, artinya tidak berubah. Kurohige. Tapi kadang saya kepikiran gini Pak, kalau misalnya ya, ternyata Lau berhasil motong Kurohige duluan, udah kepotong nih badannya. Badan Kurohige udah kepotong, Kurohige ngaktifin nih apa namanya, kekuatan Yami Nominya. Tenaganya Lau hilang dong. Kira badannya itu balik apa enggak ya? Kayaknya sih enggak ya. Kayaknya enggak ya. Kayaknya sih enggak tahu. Oke. Sulit. Tapi saya akan pilih Kurohige. Saya juga milih Kurohige. Oke, kalau gitu sebelum kita mengumumkan pemenangnya, walaupun udah ada ya, kita akan melihat dulu babak untuk juara ketiga. Juara ketiga. Silakan. Bartolomeu Kuma lawan Boa. Sudah lah ya. Siapa? Menurut gue sih ini agak-agak sih. Agak-agak. Walaupun gue tahu ada yang lebih di atas ya, tapi ya masih bisa ada pertarungan sengit. Bisa. Karena yang satu gue nggak tahu dia cara bertarungnya kayak gimana. Kalau yang satu cara bertarungnya gue tahu, dia tuh lari-lari, nendang-nendang segala macam. Yang satu cuma mengandalkan buah iblis dia sejauh ini gue lihat. Gue masih bingung. Kalau lu udah tahu, Tapi dua-duanya juga secara haki juga belum kelihatan. betul. Tapi kalau nggak salah si Boa itu dikasih tahu ada Haoshoku. Haoshoku ada, Boa Haoshoku ada ya. Yang jadi masalah apakah Uma ini memiliki Haoshoku? Akhir aja kalau dia nggak punya mungkin kita bisa memilih Boa. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah Haoshoku ini hanya berlaku bagi krocok-krocok kecil. Yang taper itu krocok-krocok kecil. Nah ini tergantung. Kecuali kalau haki raja lu lebih tinggi daripada, misalnya gua haki raja gue lebih tinggi daripada haki raja lu, ya lu kalah. Lu bisa off balance. Saya memilih Kuma. Oke. Begitu kita setuju, Bartolomeu Kuma menjadi juara 3 dalam Shichibukai Utena hari ini. Jadi pemenangnya juara 1 adalah Bapak Jenggot kita. Bapak Jenggot kita. Juara 2 Bapak Dokter Bedah. Dokter Bedah. Bukan bedah rumah tapi ya. Lebih ke arah mikrofon belas hutang sih. Bedah kematian dong. Oke, udah kematian. Dan juara ketiga dipegang oleh Bartolomeu Kuma. Yang versi masih sehat walafiat. Bukan udah dipukul-pukulin sama orang ya. Oke, jadi Tapi kayak kedepannya menarik juga nih, kayak misalnya kita ngebahas Tenryubito melawan siapa gitu. yang menang udah tahu dong. Iya sih. Tenryubito. Waduh. Oke, sekian dari video kali ini. Abang Makane. Azas. Azas.